yang masih berada di belakang ada masih belum yang kami sampaikan, kami mau segera membersihkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha kita mulai, maka kita buka dengan bacaan Al-Quran. Semoga pelaksanaan pada sholat Idul Adha pagi hari ini berjalan lancar, awal hingga akhir. Bisa ba'amil Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi lahumul Fatihah. Bacaan Fatihah yang kedua, mudah-mudahan para jamaah selalu diberikan kesehatan, dan bagi para jamaah yang masih sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bila hadirin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya berikan Al-Fatihah. Untuk yang selanjutnya, kami dari Takmilan dan Panitia Kurban menyampaikan beberapa pengumuman. Untuk yang pertama, dari Panitia Hewan Kurban tahun ini sebanyak sapi 3 ekor, kambing 8 ekor, dan barangkali masih ada yang berminat untuk berkorban lagi bisa menghubungi panitia untuk urusan terlebih. Adapun untuk penyembelihan hewan kurban dilaksanakan besok pagi di Sabtu tanggal 7 Juni 2025 Masehi. Yang kedua, kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, sholat Idul Adha pada pagi hari ini 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah bertepatan dengan 6 Juni 2025 Masehi, dan insya Allah dimulai pada pukul 6.10 waktu Indonesia Barat. Dan yang bertindak sebagai khotib dan imam pada sholat Idul Adha pada pagi hari ini yang terhormat dan mukarram Ustaz Khairul Mukminin dari Kota Lumajang, Jawa Timur, dan sebagai Bilal Muhammad Usman bin Affan. Dan yang terakhir, bagi para jemaah yang membawa HP mohon untuk sementara dinaktifkan. Kami terima kasih pengumuman yang kita sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المؤمنين رحمكم الله
الأحياء منهم والأموات واغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam pagi hari ini wajib bagi kita semuanya, baik yang bisa hadir atas izin Allah Subhanahu wa taala ke tempat suci masjid yang kita cintai dan kita banggakan, mujahidin. Artinya masjid ini penuh dengan orang-orang perjuangan. Perjuangan di mana? Melanjutkan perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar walillahil hamd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Hadirin wal hadirat sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini seluruh kaum muslimin dari belahan jagat, ujung barat, timur, utara, selatan, semuanya mengumandangkan kalimat agung, yakni tahmid, tahlil, takbir, tasbih, Allahu Akbar walillahil hamd. Karunia apa yang Allah berikan kepada kaum muslimin seluruh jagat ini. Lebih-lebih saudara kami di perumahan Chandra Kartika sini adalah yang sedang tindak haji. Mereka mengadakan konferensi pertemuan akbar. Seluruh dunia kumpul kemarin itu di Arafah untuk melakukan wukuf. Oleh karena itu, doanya Jamiatul Hujjah, muslimin muslimat yang ada di sana pasti berimbas kepada kita semuanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Bagaimana cara Allah memberikan pelajaran kepada kaum muslimin muslimat? Apakah yang datang di Arafah itu seorang raja, presiden, perdana menteri? Tidak ada bedanya. Semuanya satu padu. Yang laki-laki hanya 2 lembar kain ikhram. Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu, saya berwasiat kepada pribadi dan kepada seluruh jamaah Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah, jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah. Allah itu berjanji di dalam Al-Quranul Karim lewat ajaran baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Ibrahim sesosok ayah seperti kita memberikan ajaran untuk kita diabadikan di dalam Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai 105.
Ya Rabb, dengan doanya, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, wahai Tuhan kami, tolong berikan anak cucu kami adalah orang-orang yang saleh. Maka jamaah Masjid Mujahidin lewat ritual baginda Ibrahim ini, kalau ingin diberikan keturunan anak cucu cicit ila yaumil qiyamah menjadi orang soleh dan salihah, doalah meniru baginda Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Terjemahannya, ya Allah, berikan dan jadikan anak cucu kami orang-orang yang saleh. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemarin itu saudara kami yang sedang wukuf di Arafah, dalam hati yang bersih, kemudian permohonannya hanya kepada Allah, diikat tauhid la ilaha illallah sama, walaupun beda suku, bahasa, kulit, tapi sama, Tuhannya yaitu satu, Allah Rabbul Izzati. Hadirin wal hadirat sidang Idul Adha rahimakumullah. Pelajaran yang bisa dipetik dari baginda Ibrahim dengan istrinya Hajar, putranya Ismail. Kita semuanya yang hadir maupun yang berhalangan pada pagi hari ini, yang bapak-bapak, adalah semua kita Ibrahim modern. Ibrahim modern itu adalah kita mempunyai istri solihah, yaitu istri panjenengan dan istri saya, sama dengan Hajar. Mempunyai anak yang namanya Ismail. Kalau kita beritanya di dalam surat As-Saffat tadi adalah ketika Ibrahim bermimpi, disuruh Allah menyembelih putranya yang satu-satunya, lucu, imut-imut dan luar biasa itu sebenarnya sidang Idul Adha bukanlah Ibrahim disuruh membunuh putranya, tidak. Akan tetapi Ibrahim jangan sampai dulu sebelum mempunyai Ismail itu cintanya kepada Allah luar biasa, maka dapat julukan sertifikat dari Allah Khalilullah, orang yang totalitas cintanya 100% kepada Allah. Menurut riwayat hadisnya sahih, ketika malaikat Jibril datang, wahai Ibrahim, engkau dapat kita perintah oleh Allah disuruh kurban. Itu beliau kurban dengan ratusan domba, puluhan onta, hadirin. Terus Ibrahim sempat mengucap, wahai Jibril, jangankan saya diperintahkan untuk berkurban seluruh tenagku, ratusan domba, puluhan onta, kalau toh Allah yang memerintahkan aku untuk mengorbankan putraku, pasti aku akan laksanakan. Ketika Ibrahim berbicara demikian, hadirin wal hadirat sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah, memang belum punya putra. Maka ketika beliau punya putra, diingatkan sama Jibril, hai Khalilullah, kamu pernah berkata begini begitu. Diingatkan. Sama seperti kita hadirin wal hadirat, ketika kita belum punya apa-apa biasanya banyak janji. Nanti kalau aku jadi kepala dinas akan begini begitu. Kalau usaha entrepreneur bisnisku sukses, saya akan kurban, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika kita berbicara begitu, belum punya apa-apa. Allahu Akbar walillahil hamd. Kembali lagi, kita sebagai Ibrahim
bukan disuruh membunuh putranya Ismail, tetapi jangan sampai kepemilikan ini diakui. Allah ingin hubungan itu tidak boleh lengket dalam arti setelah kita diberi jabatan itu identik dengan Ismail, kaya raya, sukses bisnis kita, kekayaan itu identik sama dengan Ismail. Jangan sampai terperanjat cinta kepada jabatan, harta benda, usaha yang sukses di mana-mana, sehingga hubungan kita renggang sama Allah hadirin. Itu yang tidak diinginkan oleh Allah. Kita ingin dapat izin oleh Allah itu hanya hak pakai, bukan hak memiliki. Istri kita yang solihah itu adalah titipan. Anak-anak kita monik-monik yang lucu, solihah, hafal Quran, hafal apapun pelajaran, itu hanya titipan. Oleh karena itu momen Idul Adha ini, kita yang dititipi itu tolong dijaga. Jangan sampai gara-gara istri kita yang very beautiful, cantik luar biasa, terus kita tidak bisa hadir lagi ke Masjid Mujahidin karena saking waktunya dihabiskan untuk istri. Itu jangan. Karena cinta kita kepada bisnis entrepreneur sehingga hubungan kita dengan jamaah mujahidin renggang. Tidak boleh. Allahu Akbar walillahil hamd. Maha guru kami mengajarkan, ya Rabb, kami, ini bisa ditiru oleh jamaah mujahidin semuanya yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak. Kami tidak banyak amal soleh kami, ya Rabb. Hanya saja saya pernah menolong 1, 2, 3 saudara kami. Mudah-mudahan ya Rabb, di hari yang agung mustajabah, semua permintaan doa kita pasti diterima oleh Allah. Mudah-mudahan saya pernah menolong tetangga saya, teman saya itu, ya Allah, menyebabkan amal soleh kami yang lain Engkau terima. Amin. Amin. Hadirin wal hadirat sidang Idul Adha rahimakumullah. Ada quote dari Maha Guru kami, kata-kata indah. Ingat hadirin, anak cucu cicit seperti Ismail itu hanya titipan. Jangan sampai kita terperanjat mencintai mereka, lupa dan berjarak dengan Allah. Tidak boleh. Terus anak kita yang sedang mondok, kuliah, sekolah, semuanya Ismail ini, hadirin wal hadirat rahimakumullah, membutuhkan biaya yang luar biasa banyak. Lewat tut Maha Guru kami, kata-kata indah, bisa jadi itu hadirin kita yang membiayai sekolah, mondok, kuliah, dan yang lain-lain itu adalah dinilai, direspon oleh Allah, termasuk membela agamanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian seluruh biaya berapapun yang kita keluarkan itu hadirin wal hadirat untuk anak cucu kita, itu ada catatan dan balasan kebaikannya. Tidak ada yang sia-sia. Kemudian jangan pernah ada di benak kita di kesempatan Idul Adha ini rasa eman, kemudian kecewa, getun karena membiayai anak cucu tadi. Jangan. Itu semuanya menjadi amal soleh kita di sisi Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah, ada 3
perempuan versi hadis sahih riwayat Bukhari riwayat Muslim untuk kita. Siapa perempuan-perempuan itu? Adalah ibunda kandung dan mertua, istri kita, putri kita. Lewat 3 perempuan istimewa dan agung ini, hadirin rahimakumullah, siapapun di antara kita yang diamanai perempuan-perempuan mulia ini dijaga, kemudian diajak ke masjid dan hadir di majelis taklim, kemudian kita biayai sandang papan makan, kemudian untuk anak cucu tadi itu kita biayai, maka jenengan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijamin gak sampai kekurangan masalah rezeki. Terus timbul pertanyaan waktu kami menyampaikan ini di hadapan jamaah kami yang dimuliakan Allah. Kami ini sudah dekat dengan Allah Pak Ustaz. Qiyamul Lail setiap malam, 5 waktu tepat waktu berjamaah. Tapi rezeki kami, kesehatan kami kok ini problem. Kita telusuri, ketemu jawabannya hadirin. Ternyata si bapak ini, kepala dinas konglomerat ini adalah sering mengecewakan ibunda kandung, ibunda mertua, istrinya dan putrinya. Itu adalah sumber malapetaka bagi seorang bapak, bagi seorang suami yang servis pelayanannya kurang baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan di khutbah wadahnya adalah, wahai sahabat-sahabatku semuanya yang aku cintai karena Allah, itu jaga istri-istri kalian, putri-putri kalian, karena dia adalah menentukan hidup mati perjalanan kalian, lancar dan seretnya upaya rezeki kalian. Wattaqullaha fin nisa. Lihat penekanannya ini. Jadi kalau tadi saya sebutkan wali murid kepala dinas konglomerat itu bermasalah dengan rezekinya, hadirin, karena masih sering menyakiti hati ibundanya, istrinya dan putrinya. Maka pulang dari sini, saya bukan membela ibu-ibu, tetapi harus menyampaikan khutbah ini persis seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ibunda kita menurut versi Jawa adalah Pangeran Katon. Doanya luar biasa, tembus langit sampai Sidratul Muntaha. Doanya istri kita menggantarkan saya dan jenengan bapak-bapak itu menuju kesuksesan dunia akhirat, bisnis lancar, kesehatan prima, dan semua yang kita jalani diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ma akramun nisa illal karim wa ma ahallaha ahlahu. Siapakah manusia laki-laki yang paling mulia di sisi Allah dan Rasulnya? Mereka adalah laki-laki yang memberikan servis pelayanan, melindungi, ngayomi, dan seterusnya kepada perempuan-perempuan tadi. Wa ana, saya
Nabi Muhammad SAW, kata dia adalah wa ana, dan saya adalah orang yang paling memuliakan perempuan. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang tertanam iman dan takwa kepada tiga tokoh yang kita peringati hari ini. Ibrahim, iman takwanya mantap. Itu pun tidak bisa berdiri menuju sukses dunia akhirat kecuali di sisinya ada ibunda Hajar. Itu pun juga harus didukung oleh putra darah dagingnya Ismail, yang nanti kelak Ismail ini hadirin melahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu. Maka ketika iblis datang, di situ diriwayatkan hadisnya, kitabnya Sahih. Iblis mengganggu Ibrahim, kamu baru punya anak satu, ngapain disembelih? Itu dijawab oleh Ibrahim dengan cerdas, kamu mau mengganggu aku, pergi sana, enyah. Tidak putus asa hadirin, tidak berhasil menggoyahkan iman takwa Ibrahim. Datang kepada istrinya, ibunda Hajar, sudah dapat bocoran enggak? Apa itu? Ini suamimu mau menyembelih putramu. Dijawab oleh istri yang salihah setia ini, kalau itu memang kita perintah dari Allah, aku akan dukung. Gagal iblis mempengaruhi istrinya, datang ke anaknya, Ismail, kamu tahu nggak ada apa? Kamu mau disembelih oleh ayahmu. Senyum, terus kemudian membawa batu, iblisnya dilempar. Hadirin wal hadirat sidang Idul Adha rahimakumullah. Jadilah kita Ibrahim modern yang mempunyai sisian istri salihah seperti Hajar, didukung oleh putra yang soleh luar biasa, selalu mendoakan orang tua, mensupport orang tua, yaitu Ismail modern. Allahu Akbar walillahil hamd. Paling akhir, ini adalah kami diajari guru maha guru. Jangan lupa ritual kita harus sesuai dengan jaminan Allah di dalam Al-Quran. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kamu setiap saat kepadaku, wahai jamaah masjid mujahidin yang dimuliakan Allah. Kalau kamu selalu ingat kepadaku, pasti aku ingat. Bagaimana? Ritual takabur malakul setelah azan subuh, ba'da fajar 2 rakaat, bacaannya hadirin subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Setelah salat subuh, ya Razzaq, ya Fattah, ya Kafi, ya Mughni. Setelah zuhur hadirin wal hadirat, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Setelah maghrib biasa kita lakukan rutin itu, teruskan. Ba'dal isya jangan sampai lupa, yaitu yang biasanya saudara kami suka membaca Al-Mulk, adalah ritual sebelum tidur anti siksa kubur. Sekarang ditambahi lagi Al-Waqi'ah, yang dengan biasa baca sesudah asar. Itu bagus, kami dapat sanad dari guru maha guru, sebelum tidur habis sholat isya. Siapa yang melakukan dzikir wirid tambahannya seperti keterangan di atas, maka dzikir wirid ini disebut oleh guru dan maha guru, ini adalah dzikir wirid rotib anti miskin, anti melarat. Hadirin wal hadirat sidang Idul Adha rahimakumullah. Kemudian ini yang lebih penting lagi, nanti hadirin janji setia saya
jenengan kepada saya. Sebenarnya yang botol itu saya kepada jenengan. Ingat, bukan jenengan botol saya. Ingat hadirin wal hadirat, sungguh ini dari lubuk hati yang baik. Nanti di akhirat, kalau panjenengan itu sudah dimasukkan surga oleh Allah, ternyata di sana khairul mukminin tidak ada hadirin, bahkan khairul mukminin kecemplung di neraka. Tolonglah hadirin. Ibunda, tolonglah khairul mukminin dientas, karena jenengan sudah di neraka, di surga, sementara khairul mukminin masih bermasalah. Sekali lagi, janji setia ini saya butuh jawaban dari seluruh yang ada. Bapak Ibunda yang dimuliakan Allah, tolong janji panjenengan, sanggupkah nanti di akhirat kalau khairul mukminin terbeleset di neraka, jenengan semua di surga kersa nulungi? Barakallah, luar biasa dengan. Oleh karena itu, mudah-mudahan pulang dari sholat ini jangan diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat, perubahan di sana sini, servis pelayanan kepada perempuan-perempuan mulia, ibunda kandung, mertua, istri tercinta, dan putri kita dijadikan bisa mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'abidin wal faizin wal maqbulin bi rahmatika ya arhamar rahimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi wa wasila, la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'da wa nasra wa'da wa azza junda wa azama al-ahzaba wahda. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الحاضرون مسلمون مؤمنون صائمون برحمتك يا أرحم الراحمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
Allah irhamna anta maulana Allah wa qabalna ma lana ghair Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم